Sharing singkat tentang Reveal Text Basic dengan dua cara di Adobe After Effects. Contohnya seperti ini. Di sini udah gue buka After Effects-nya. Oke, langsung aja kita ke Reveal Text yang pertama. Di sini kita buat New Composition dulu. Kita pergi ke Composition, New Composition, dan di sini kita namain misalnya Reveal 1. Untuk settingannya seperti biasa, teman-teman bisa lihat sendiri. Langsung klik OK. Di sini kita fit dulu. Dan langkah berikutnya adalah kita buat background warnanya. Teman-teman bisa pergi ke Layer, New, dan Solid. Lalu di sini kita kasih nama background, biar nggak bingung. Kita kasih nama. Pilih warnanya, misalnya kita kasih warna oranye. Lalu klik OK. Ataupun teman-teman bisa klik di bagian kosong sini, lalu New dan Solid. Oke. Lalu kemudian kita buat teksnya. Kita pergi ke Type Tool dan kita ketik di sini. Misalnya kita tulis Reveal. Oke. Untuk ukurannya kita sesuaikan. Dan kita kasih center tengah di sini. Lalu kemudian kita kasih rata tengah yang vertikal juga. Oke. Lalu kemudian kita buat garisnya. Jangan dipilih dua layer ini, klik di bagian kosong ini. Lalu kemudian kita ke Pen Tool dan kita klik di sini. Lalu arahkan ke sini, ataupun teman-teman mau buat line seperti apa bebas. Sambil tekan tombol Shift di keyboard, tahan, lalu klik di sini. Nah, itu menjadi lurus. Oke. Lalu kemudian kita ke Fill, kita kasih None, klik OK, dan kita ke Stroke, kita kasih Solid, klik OK. Untuk ukurannya bisa teman-teman sesuaikan nanti di sini. Oke, kalau sudah kita buat shape layer lagi, klik di bagian kosong, artinya jangan pilih tiga-tiganya di sini. Lalu kemudian kita ke Rectangle Tool. Dan di sini kita buat shape layernya. Kita sejajarin dengan garis ini. Oke, kalau sudah kita ke Fill. Kita ganti Solid. Oke, dan kita ke Stroke. Kita ganti yang None. Oke. Lalu kemudian di sini kita rename dulu. Untuk shape layer yang pertama, kita ganti garis ataupun line, terserah teman-teman. Dan untuk shape layer yang kedua, kita ganti Matte. Ini hanya untuk menandakan ya teman-teman, jadi biar teman-teman nggak bingung. Oke. Lalu selanjutnya untuk shape layer Matte ini, kita tarik tepat di atas tulisan ini. Nah, begini. Kemudian kita parentkan ke shape yang garis ini. Jadi dia akan mengikuti kemanapun garis ini gerak. Kita contohkan, kita klik di garis, tekan tombol P di keyboard, keluar position, tinggal kita cek teman-teman. Nah, jadi dia mengikuti kemanapun garis ini bergerak. Oke. Lalu kemudian kita ke teks, lalu kita ke track matte ini. Dari None kita ganti Alpha Matte. Nah, jadi begini teman-teman, ini nggak muncul. Tapi ketika garis ini kita pindahkan ke sini, nah dia baru muncul. Jadi tulisan ini akan muncul berada di kotak matte ini. Oke. Dan langkah selanjutnya adalah kita animasikan garisnya ini. Misalnya kita ke detik ke-1. Kita nyalakan keyframe di position. Dan kita tarik ke detik ke-2. Kita turunkan posisinya garis ini. Nah, begini. Misalnya kita taruh di sini. Jadi kalau coba kita cek.
Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini sebenarnya sudah jadi dasar reveal tag di Adobe After Effects. Oke, lanjut. Di sini kita bikin cantik dulu. Seperti biasa, keyframe-nya kita blok. Klik kanan, terus keyframe assistant, lalu kita kasih easy ease. Oke, lalu kita buka grab editornya. Dan di sini kita klik. Yang kiri kita tarik sedikit. Dan yang kanan kita tarik agak banyak. Oke, jadinya seperti ini, seperti gunung merbabu atau gunung Merapi ini. Jadi kalau coba kita cek. Nah, seperti itu teman-teman, sudah smooth. Oke. Lalu kemudian kita tarik kira-kira di sini. Di sini kira-kira. Oke. Kita munculkan keyframe yang scale-nya. Tekan tombol shift, lalu tekan tombol S di keyboard. Oke. Lalu kita nyalakan keyframe di scale-nya. Kemudian kira-kira di sini. Di frame 20. Di sini kita bikin 0 untuk prosentasenya yang sini. Tapi kita matikan dulu proporsionalnya. Dan di sini kita adjust menjadi 0. Jadi kalau coba kita cek. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu kemudian seperti biasa, keyframe-nya kita blok. Klik kanan, keyframe assistant dan easy ease. Seperti yang tadi, kita buka grab editornya. Dan di sini klik di sini, yang kiri kita tarik sedikit, dan yang kanan kita tarik agak banyak. Oke, jadi kalau coba kita cek, nah seperti itu teman-teman. Jadi dasarnya seperti itu teman-teman. Sudah jadi ya. Lalu kita lanjut di reveal text yang kedua. Karena yang satu ini kan dia muncul dari pergerakan line ini. Nah contoh yang kedua yang bergerak adalah teksnya. Oke. Kita buat new composition baru. Kita namain reveal tag 2. Reveal 2 gitu aja. Lalu klik OK. Dan terserah teman-teman mau diberikan background atau enggak. Kalau enggak, kita langsung aja kita buat teksnya. Kita pergi ke type tool dan kita tulis teksnya di sini. Kita tulis sama reveal. Lalu kita kasih center tengah. Dan untuk posisinya biarkan di sini karena nanti kita kasih line di sini. Oke. Kemudian klik di sini di tempat kosong ini. Lalu kita ke pen tool. Dan kita garis di sini. Kita membuat garis di sini. Klik. Lalu klik dan tahan tombol shift. Tinggal teman-teman klik di sini. Oke, kita ke fill. Kita ganti none. Dan stroke-nya kita ganti solid. Oke. Lalu kita kasih center tengah. Lalu mungkin akan gue naikin dikit. Kira-kira di sini, oke. Lalu kemudian kita buat shape layer lagi. Nah, di sini kita rename dulu. Di sini kita tulis sama seperti yang tadi, garis, hanya untuk menandakannya teman-teman. Di sini teman-teman mau rename nama-nama mantan teman-teman juga boleh. Oke. Dan kita pilih di tempat kosong ini. Artinya dua layer ini tidak ada yang terpilih. Lalu kemudian kita ke rectangle tool. Dan kita blok di sini. Nah, di sini seukuran dengan teksnya aja. Oke, kira-kira segini. Kemudian kita ke fill. Kita ganti solid. Dan kita ke stroke, kita kasih none. Oke. Lalu di sini kita rename juga. Kita ganti matte. Oke. Dan di sini untuk matte-nya kita taruh di atas tag reveal. Kemudian kita ke text, lalu ke track matte, tinggal dari none kita ganti alpha matte. Nah, dia seperti ini teman-teman. Jadi teks ini hanya akan muncul di dalam kotak matte ini. Contoh, misalnya kita gerakan.
Nah, dia seperti ini teman-teman. Oke. Dan di sini kita animasikan dulu yang garisnya. Kita pilih shape layer yang garis dan kita tarik misalnya di detik kedua. Lalu kita munculkan scale-nya, tekan tombol S di keyboard. Nah, di sini kita nyalakan keyframe di scale-nya dengan proporsional 100. Lalu kemudian kita tarik di detik ke-1. Proporsionalnya kita hilangin dulu dan kita adjust menjadi 0. Jadi kalau coba kita cek, nah seperti itu teman-teman. Kalaupun di sini terlalu lambat, tinggal teman-teman geser aja, misalnya di 1.20, dalam arti dia hanya bergerak selama 20 frame. Oke. Dan seperti biasa, keyframe-nya kita blok. Klik kanan, keyframe assistant dan easy ease. Kita buka grab editornya. Tinggal kita klik di sini dan yang kiri kita tarik sedikit. Yang kanan kita tarik agak banyak. Jadi kalau coba kita cek, oke, seperti itu teman-teman. Lalu kemudian tinggal kita animasikan yang teksnya. Oke, kita pergi ke keyframe yang terakhir di garis ini. Nah, di sini, lalu kita ke teks. Kita ke position, kita nyalakan keyframe di position. Lalu kemudian kita adjust posisinya, kita turunin di sini. Nah, kira-kira segini. Dan kita tarik misalnya di 2.10, tinggal kita balikin di posisi awal. Nah, seperti itu. Lalu kemudian kita langsung saja, seperti biasa, keyframe-nya kita blok. Klik kanan, keyframe assistant dan easy ease. Kemudian kita buka grab editornya. Dan di sini, klik di sini. Yang kiri kita tarik sedikit. Dan yang kanan kita tarik agak banyak. Jadi kalau coba kita cek dari awal. Nah, seperti itu teman-teman. Di sini kayaknya terlalu cepat munculnya teksnya. Jadi misalnya gue tarik di 2.20. Tinggal teman-teman geser keyframe-nya aja. Oke, jadi kita cek ulang. Oke, seperti itu teman-teman. Dan di sini teman-teman perhatikan. Kita zoom dulu. Di sini teman-teman. Di sini kan terlihat terlalu tajam banget nih teman-teman. Jadi ini ujungnya yang matte tadi, ujungnya shape layer yang matte tadi terlalu tajam banget. Dan agar lebih smooth, agar lebih halus, teman-teman pergi ke matte. Lalu kemudian kita ke effect, blur and sharpen, dan teman-teman kasih efek facebox blur. Kita pergi ke effect, dan di sini blur radiusnya. Nah, kita sesuaikan aja nih teman-teman nih. Di posisi 4 aja udah terlihat teman-teman, udah terlihat halus. Misalnya kita kasih 3 aja. Nah, udah cukup halus. Dan di sini ilustrasinya kita kasih 1 aja. Kita coba cek. Nah, udah lebih halus teman-teman. Misalnya kurang halus, tinggal teman-teman sesuaikan aja di efek blur ini. Oke? Jadi kalau coba kita play dari awal. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, sekian sharing-sharing gue kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan tentunya jangan lupa like dan share video ini jika teman-teman suka. Terima kasih sudah menonton dan see you!